Baik, Bapak Ibu sekalian, yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sungguh ini menginspirasi kita. Buat saya adalah membuat introspeksi, bukan Ini ada bahkan juga pertanyaan untuk kita lagi semua. nih, bagaimana menghadapi pemimpin non-Muslim yang suka semena-mena kepada anggotanya saat berbicara kepada muslimah? Resiko, nasib. Maka carilah pemimpin yang Muslim. Ayatnya begitu. Tapi kalau kita bekerja ternyata pimpinan kita tidak Muslim, dia semena-mena ya resiko dia. Ya kita harus tabah, harus sabar. Cuman itu doang. Resiko. Karena pilihan kita bekerja di bawah kepemimpinan non-Muslim. Ya sudah, terima. Jangan dimasukkan di hati. Namanya dia nggak ngerti, ya resiko kita karena kita bekerja di tempat dia. Sesimpel itu. Saya juga pernah punya pemimpin yang non-Muslim. Tapi anehnya kalau sama saya kok nggak pernah kasar. Kok sama orang lain kadang kasar, galak. Tapi sama saya nggak baik. Jadi memang tergantung kita kata-kata. Tergantung kita seperti apa kita bekerja. Kalau toh sampai mendengar perkataannya nggak senang, ya itu karakter dia. Ya nggak usah dimasukin ke hati. Lakum dinukum hati. Maka carilah pemimpin yang Muslim akan lebih enak. Biasanya begitu. Di Indonesia ini kan banyak pemimpin yang tidak Muslim karena pengusaha-pengusahanya non-Muslim. Ya resiko. Kalau bekerja di tempat mereka ya resiko. Kan pilihan kita. Ya kita harus menerima. Harus sabar. Jangan dimasukkan hati. Tapi kalau kita tidak mau ya tidak apa-apa. Cari pemimpin Muslim atau kita mandiri. Bisa. Ya. Jadi tergantung di kita. Yang penting satu, jangan dimasukkan ke hati. Sadari. Kalau dia memang tidak terhubung dengan Tuhan, ya kata-katanya kasar, sombong, arogan. Tapi kalau dia terhubung dengan Tuhan, maka kata-katanya akan baik dan bijaksana. Terserah Anda, cari pemimpinnya. Betul ya, itu Ibu Siti Sunar Hayati. Ada lagi? Baik, ada lagi? Bu Anita mungkin ingin bertanya, saya Oh ini, persilahkan. maaf kita bekerja sama tidak digaji. Ya sama, bekerja sama tergantung kita. Kalau kita bekerja sama cari orang yang non-Muslim, ya resiko kita. Kalau kita bekerja sama dengan orang yang Muslim yang baik ya, Alhamdulillah. Tergantung kita semua itu. Kayak gitu Bu, ya. Bu Siti Sunar Hayati. Ya, Sunar Hayati. Kan Ibu sendiri yang milih teman bisnis yang tidak tidak Muslim, non Muslim gitu. Kata-katanya dia kasar ya sudah terima saja. Resiko. Nah, maka lebih baik dianjurkan carilah sesama Muslim. Dan dicari dan tidak ada jaminan juga sesama Muslim kata-katanya baik. Karena memang banyak pemimpin yang belum menemukan konsep-konsep ketuhanan. Nah, ini AHQ hadir di sini untuk memberitahu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bermindset kepada Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Nah, ini saya ngupas di Al-Maliknya. Dan memang ini baru, konsep AHQ ini baru. Baru saya siarkan. Tapi penemuannya lama, weh. Perjalanan saya lama. Ini konsep yang sudah sekian tahun saya dalami. Jadi memang begitu. Jadi ya harus sabar, resiko saja. Sadari bahwa segala sesuatu itu resiko. Contoh, saya jadi guru, dosen di satu majelis. Nggak ada yang gaji, ya resiko. Kalau saya nggak punya uang, ya saya nggak marah. Ya resiko namanya guru non-profit juga nggak ada yang gaji. Kalau mau punya duit ya kerja. Sesederhana itu cara berpikir.
Dan saya berusaha bekerja. Saya sekian tahun, dari 2003 sampai 2023 kemarin non-profit, social oriented ya. Baru saya buka workshop-workshop ada profitnya. Ya karena saya mau pengen punya uang, maka saya buka workshop. Kalau soal non-profit saya sudah puluhan tahun non-profit. Ya resikonya nggak punya uang. Ya ada uang tapi nggak banyak. Tapi kalau mau banyak, ya harus yang menghasilkan uang. Contohnya sederhana itu. Jadi mindset kita kemana? Kalau mindset kita siap dengan tidak punya uang, ya social oriented nggak apa-apa. Saya sekian tahun ya, 2003 sampai 2002, 2003 sampai 2020-an tahun ya. Non profit saya. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dulu saya pengusaha batu bara ya sampai nggak punya rumah. Tapi ya saya santai aja. Nanti saya akan kerja lagi. Saya akan buka cari uang juga. Ya saya bekerja. Nah sekarang keilmuan itu ada yang saya jual dengan cara workshop. Jual agama. Tidak. Siapa yang jual agama? Anda sekolah di Al-Azhar juga bayar. Anda mondok juga bayar. Kita nggak pernah jual agama. Namanya pendidikan itu bayar. Ayo, sekolah-sekolah Islam ada yang nggak bayar. Bayar semua loh. Apalagi yang bonafit-bonafit mahal-mahal. Mahal-mahal. Di luar negeri juga sekolah Islam mahal-mahal. Itu namanya sekolah. Di, pendidikan diklat itu ya sekolah. Cuman singkat. Kalau sekolah itu kan lama. Kampus itu lama tahunan. Nah, kalau ini kan workshop itu kan diklat. 2 hari ya. Biayanya cuma segitu. Jadi nggak jual agama. Salah kalau ada orang bilang jual agama. Jadi dia tidak paham agama. Biasanya begitu. Ya, kalau ditanya, Gus jual agama? Enggak. Lah itu kok workshop bayar. Lah namanya diklat pendidikannya bayar. Kalau kamu bisa diklat nggak bayar, ya sekolah di Al-Azhar aja sana nggak bayar saya. Semua sekolah Islam juga bayar. Contohnya begitu. Karena ingin memajukan pendidikan. Sama. Saya juga ingin memajukan pendidikan diklat AHQ. Ya berbayar Bapak itu. Jadi workshop di tempat kita ya berbayar. Nggak ada yang gratis. Kalau zaman anak muda, hari gini kok gratis. Makan siang aja nggak gratis. Apalagi ilmu menuju keselamatan dunia akhirat. Sederhana itu saja. Baik, lanjut Kang Bejo. Baik, Gus. Ini Ini ada ada pertanyaan dari pertanyaan Bu ini. Esti. Ah, Pemimpin yang semena-mena itu bagaimana mengingatkannya? ya tergantung berani atau tidak. Kesadaran menjadi pemimpin kadang jadi semena-mena, mencari keuntungan sendiri lalu berguna cara. Ya kalau berani ya diingatkan, hati-hati. Pemimpin itu bukan hanya dunia tapi dunia akhirat. Ya kalau berani sampaikan, diingatkan. Kalau nggak berani ya didoakan. Ya Allah, berikanlah dia hidayah agar bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Kalau benar-benar peduli. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nafsi-nafsi. Lebih keren lagi, suruh ikut AHQ. Siap menjadi pemimpin yang bijaksana. Begitu BSD. Jelas ya Bu Esti ya. Gus, izin saya bertanya bahwa tadi Asma al-Malik itu berarti ada di setiap kita sebenarnya. Apa artinya bukan hanya pada saat kita ngambil kotak-kotak itu kita mendapatkan al-Malik. Tapi sebenarnya kita semua punya al-Malik karena pertama tadi kita memimpin diri kita sendiri. Yang kedua kita memimpin keluarga kita. Artinya
kita pun tetap tadi harus apa? Tetap berzikir, tetap berdoa untuk mendapatkan cahaya Al-Malik tersebut, Gus. Ya kalau pada hakikatnya 99 ada semua. Cuman mana yang lebih terhubung atau tidak. Nggih. Pada hakikatnya itu 99 kesifatan itu ada di manusia semua. Allah maha sabar as-sabur. Manusia juga ada yang sabar. Cuma bedanya manusia tidak maha. Kalau Allah maha. Allah maha mengetahui. Manusia juga ada yang mengetahui. Bedanya Allah maha, kita tidak. Semua ada di dalam diri kita semua. Kesifatan itu. Yang jadi masalah, koneksi atau tidak. Kalau kita terkoneksi, kita semakin bertambah. Kita akan fokus pada berjalan itu. Saya terkoneksi dengan asalam terus. Maka pemikiran saya bagaimana saya menularkan ilmu-ilmu keselamatan. Bagaimana perilaku hidup saya juga selamatkan gitu. Mana yang lebih dominan? Tapi kalau Malik itu pasti. Karena setiap hari kita baca Malik, Malik Yaumiddin contohnya. Seharusnya kita terkonek, tapi pada dasar, pada kenyataan tidak semua manusia terkonek dengan Al-Malik. Apa bukti tidak terkoneksi? Arogansi, semena-mena, dolim, menindas orang lain, tidak adil. Padahal tiap hari ngomong Maliki Yaumiddin, karena tidak paham. Jadi pentingnya cahaya itu pertama pemahaman ilmu. Cahaya keselamatan itu paham dulu ilmunya, supaya bisa teraplikasi masuk ke kalbunya. Jadi bagaimana transformasi di pemahaman akal menuju kalbu? Nah, disitulah peran ahakyu tadi. Ada yang istilahnya kobil. Bagaimana cara masuk? Diajari. Ya silakan, banyak juga orang berpikir. Tapi nggak masuk. Contoh yang kemarin seperti Pak siapa itu? Temannya, suaminya Bu Esti itu siapa tuh? Pak Cahyo. Pak Cahyo, Sampai Pak Nur puasa Cahyo. dan berzikir. Tapi kenapa nggak masuk? Ya karena tidak tahu cara masuknya. Begitu pelatihan di AHQ. Satu hari, hari kedua langsung paham, masuk. Selep. Nggak pakai muteh, nggak pakai puasa. Masuk. Paham, dimasukkan di hati. Dan caranya. Ya seperti kita kemarin. Contohnya begitu. Jelas ya? Gitu kan? Baik, terima kasih Gus. Ini sungguh sangat luar biasa Gus bahwa kehidupan kita sehari-hari sebenarnya perjalanan dari semua Asmaul Husna itu Gus ya. Ya, Artinya juga bisa sebagai indikator bahwa pada saat mungkin kita tidak sabar, oh berarti kita belum punya cahaya asobur. Pada saat kita tadi marah-marah, hati kita belum suci dan sebagainya. Begitu nggak Gus? Nggih? eh, maka pondasi dasar tadi 9 asma yang diambil dalam workshop itu pondasi dasar. Itu sebagai pondasi, pondasi dasar dulu Gus ya. Harus terhubung. Makanya di Qabil itu 1 asma. Dengan Iya. gitu buka yang lain. Kalau enggak ya kosong semua, jong semua. Nyatanya banyak orang jong dengan itu. Jikir tapi enggak pernah kena katanya. Itu jong tadi. Karena satu tidak paham, kedua tidak ngerti cara masuk ke kalbu. Kalbu itunya enggak paham. Itu kan keilmuan yang saya ramu kan, Bejo. Iya. Istiqomah Bikolbi dan seterusnya itu kan dari guru saya dan saya kembangan saya. Saya kembangkan, saya inovasi. Dulu guru saya ngajari cuma istiqomah Bikolbi. Hati. Saya kembangkan. Tidak hanya hati. Bagaimana ucapan, bagaimana kalimat, bagaimana lahir dan batinnya. Itu. Itu saya inovasikan. Saya kembangkan itu. Kalau guru saya cuma istiqomah Bikolbi dulu kasih. Terus saya berpikir bagaimana lebih lengkap. Jadi saya itu mengembangkan. Seorang murid itu yang benar mengembangkan. Jangan caklek. Guru ngasih satu, dimakan satu. Kalau bisa satu, jadikan 5. Ini jalan, nota ini jalan.
Makanya dikatakan apa adanya penelitian, adanya kajian. Makanya ilmu terus berkembang. Nah, kalau kita saklek dengan ilmu leluhur, dok mati kita, Bapak. Gak berkembang otaknya. Ilmu itu harus berkembang. Faktanya memang ilmu itu berkembang. Untuk menemukan mutmainah, di workshop 2 hari langsung ketemu mutmainah. Hanya dalam waktu 30 menit. Tapi setelah diberikan pemahaman 1 hari dulu. Tidak mudah untuk menemukan rasa mutmainah itu yang dirasakan teman-teman di workshop itu, Kang Pujo. Nggih. Itu mutmainah dan hati yang ridho itu. Seketika mati surga itu. Hmm. Karena hatinya ridho, nafsinya mutmainah. Sesuai dengan surat Al-Fajr. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah itu. Ilki radiyah itu. Dan hati yang ridho itu. Seketika itu keren. Nah, besoknya menghadapi masalah lagi, ya goncang lagi. Ya tinggal dilatih lagi. Kan di workshop dikasih contoh. Ya kalau dilatih lagi di rumah ya akan tenang terus dia. Hatinya ridho, nafsunya tenang. Surga, jannah. Yang dicarikan cuma itu. Tenang. Tak kalah tenang, koneksi kita dengan Tuhan semakin kuat. Tapi tak kalah kita nggak tenang, hati kita protes, koneksi kita terputus. Kita sholat, kita tahajud, kita istigharah, tapi hati kita berontak. Pikiran kita stres, nggak connect. Bapak. Pikiran nggak boleh stres. Hati nggak boleh berontak. Baru terkoneksi dengan Tuhan. Do you understand? Yes. Oke. Baik, terima kasih Gus. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Widya Ningsih. Bagaimana pemimpin dapat mengaplikasikan sifat Al-Malik dalam mengambil keputusan? Ini kepripun, Gus? Maksudnya gimana? Bagaimana pemimpin dapat mengaplikasikan sifat Al-Malik dalam mengambil keputusan? Ya tadi sudah dijelasin. Ya, Ya dia harus tetap, dalam keputusan tetap harus arif dan bijaksana. Kalau dia punya cahaya al-Malik, dia akan bisa arif dan bijaksana. Tapi kalau pemimpin itu tidak tidak arif dan bijaksana, ya berarti dia tidak mendapatkan cahaya al-Malik. Gitu dong isinya. Ya, agar bisa menjadi mendapatkan cahaya al-Malik, maka melalui pendekatan tadi, zikir, doa tadi. Agar dalam mengambil keputusan-keputusan selalu bijaksana. Yang paling penting itu bijaksana. Bijaksana itu sesuai porsi, sesuai kesanggupan. Itu. Nah, keputusan-keputusan itu penting. Kalau kita mau bijaksana yang mendekat pada Allah yang bernama Al-Malik dan Al-Hakim. Tapi kalau keputusannya emosional, nah itu keputusan setan. Kan banyak ini pemimpin yang keputusannya emosional. Ya dibimbing setan dia. Semena-mena. Ya banyak. Ya itu pilihan hidup. Pilihan hidup. Memang idealnya begini. Idealnya harus bersama Al-Malik. Tapi tidak semua orang punya ideal. Karena ketidaktahuan. Makanya kita datang. Aku datang untuk menerangi itu. Bahwa manusia harusnya terhubung dengan Asmaul Husna. Nah, kan begitu. Oke, lanjut. gini, matur nuwun, matur sembah nuwun, Gus. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan bagi yang ingin bertanya langsung saja atau mau melalui chat juga bisa. Atau mau memberikan pendapat lain juga boleh. Siapa yang mau kasih pendapat?
Boleh silakan, jangan hanya saya tok. Kalau saya tok namanya bukan ngobrol santai, tapi kuliah. Izin, izin, izin Kang Bejo, Gus. Silakan Bu Utami dari Kolaka. Mohon maaf ini saya ndak on cam ya Kang karena hujannya tahu-tahu hujan deras, Ya Bu, sangat sangat dimaafkan Bu. deras. Ya, ini kalau ini hanya sekedar sharing aja itu. Jadi kalau secara spiritual bahwa seorang pemimpin itu harus paling tidak itu harus memiliki cahaya Al-Malik, Al-Hakim, Al-Aziz, dan Al-Qudus sehingga kesifatan daripada asma Allah tersebut bisa terinternalisasi dan terefleksi dalam pelaksanaan kepemimpinannya. Kalau seperti ini jadi mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa umumnya, dalam mengkonstruk seorang pemimpin yang betul-betul kapabel lahir batin, mungkin bisa dikatakan keempat asma Allah itu tadi menjadi pilar utama, nggih, Gus. Ya, fondasi dasar, pilar utama, empat itu. Pilar utamanya itu, nggih. Ada lagi tambahan 8 komponen, bukan 7. 8 komponen untuk aplikasi ini. Hmm. Nggih, Ada nggih, lagi nggih. tambahan. Yang delapan itu juga tergerak karena dari keempat pilar itu ya Gus. Misalkan dari Al-Malik itu nanti menggerakkan yang lain dari delapan itu. Hmm, Betul. nggih. Baik, Matur matur sembah nuwun, nuwun Gus. matur nuwun Bu Tami atas tanggapan dan pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian yang lain, saya persilakan. Mungkin Bu Sulastri ini sudah siap-siap ingin bertanya, saya persilakan. Salam kenal untuk Bapak, Bu, terlihat di kamera. Salam kenal, Pak. Matur nuwun sudah ikut menyimak, Bapak. Silakan jika ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan juga boleh loh, Pak. Lebih baik lagi kita apa yang bisa dikatakan agar yang saya tanya ke siapa Pak Yuan misalnya. Pak Yuan, apa yang sampean tangkap, apa yang sampean pahami tentang penjelasan tadi? Nah, monggo dijelasin. Nah, kalau nggak ada tanya, saya yang gantian tanya. Iya Gus, Nah, Alhamdulillah sekedar ini aja Gus. Saya melihat kalau yang Gus ceritakan tadi bahwa ternyata Al-Malik itu sebagai pilar utama sebagai pemimpin Gus. Semacam kayak bawaan bayi gitu, gawan bayan. Ya Terus, kayak karena ada juga orang yang menonjol misal Al-Qudusnya, gak mungkin tuh jadi pemimpin tuh Gus. Dari situ kan saya melihat penjelasan Gus tadi bahwa seorang pemimpin itu yang harus menonjol adalah amaliknya. Sedangkan yang Gus tadi seperti yang diterangkan sama Bu siapa tadi? kami. Bu Tami tadi itu adalah pengiringnya. Nah, kalau saya melihat dari penjelasan Gus tadi, berarti memang pemimpin itu gawan bayen gitu loh Gus istilahnya. Tidak semua orang jadi pemimpin Gus. Itu loh Gus. Makanya saya melihat oh iya IQ workshop itu memilih. Kalau dia dapat Al-Malik otomatis oh ini berarti calon pemimpin sebagai utamanya. Kalau yang menonjol itu Gus. Kalau ini masalah saya pernah ikut workshop kan Gus. Jadi dari kesimpulan yang saya dapat dari keterangan Gus tadi, oh iya, kenapa Gus yang mengutamakan pertama kali yang diterangkan ada Al-Malik. Berarti betul-betul seorang pemimpin yang menonjol Al-Maliknya itu. Sedangkan lainnya kebijaksanaan itu kan mengikuti di belakangnya. Al-Hakim, Isa Al-Kudus dia juga apa namanya itu sama orang lebih baik Rahman Rohimnya. Tapi ketegasan Al-Maliknya, seorang rajanya, dia harus punya itu Gus. Kalau saya itu Gus yang menjelaskan dari penjelasan Gus. Gus. Eh, sekarang ke Bekasi. Ibu Anita, bagaimana Bu Anita? Ya, setelah saya jelaskan apa yang Ibu Anita tangkap.
Kita ngobrol santai. Masih di mute, Bu, mic-nya. Iya, iya. Iya, terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya nyimak dari tadi, Gus. Jadi saya kepikiran begini. Eh, Ternyata banyak nih pemimpin, terutama mungkin yang ditanyakan Bu Siti tadi adalah adalah di organisasi ya, yang mana kerjasama dan tidak digaji gitu kan ya. Berarti eh, saya menyimpulkan, saya kebayang gini, cakep ya kalau seluruh pemimpin gitu kan ya akan mendapatkan atau mm, materi ini Gus, materi yang tadi. Jadi paling tidak bisa bisa membenahi gitu kan. Mereka bisa memahami oh ya jadi pemimpin itu seperti apa gitu kan. Jadi terutama pemimpin yang di organisasi tadi Gus, seperti itu. Baik. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, bagus. Sekarang Yai Kodir, mana Pak Yai? Pondok pesantren. Ini pemimpin ini. Mana Pak Iya Kodir? Gus, siap. Mungkin kalau dari jauh hari ininya judulnya sempat ini deh apa saya kontak-kontak pemimpin-pemimpin organisasi ini agar ikut. Ya nanti YouTube-nya aja di-share Bu Anita. Iya, iya tapi di share tadi nggak kebayang saya kalau mereka-mereka yang pemimpin ini. Iya telat saya jadinya. Nanti Ya, insya Allah mungkin apa namanya kayak kayak saya nanti akan bicara dengan ketua-ketua umum, mungkin nanti pas ada waktunya Gus berkenan memberikan materi ini, gitu kan Gus. ya, Nanti dari DPP-nya yang akan apa namanya mengarahkan. Ya ya. mungkin seperti itu. Eh, itu Kang Bejo ada Bu Esti. Oke, Gus. Ada Bu Esti Raisen. Silakan Ya, Bu Esti. silakan Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Pak di sini. Saya senang sekali nih bisa komunikasi dan tanya-tanya konsultasi sama Bapak. Dari kesimpulan tadi tentang pemimpin itu yang mendasari kalau saya simpulkan adalah yang terpenting adalah hatinya ya Pak. Hatinya yang bersih. Maka bila hati bersih, semua akan benar, perilakunya, pemikirannya, dan energi ilahiyahnya teraplikasikan di kehidupan mereka gitu, di kehidupan sehari-harinya. Dia akan sadar bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian ya Pak, Betul, simpulannya. boleh, simpulan itu benar. Jadi memang eh, kepemimpinan kita itu dipertanggungjawabkan, mimpin keluarga ya dipertanggungjawabkan, mimpin anak-anak ya dipertanggungjawabkan, mimpin organisasi ya dipertanggungjawabkan. Semua gerakan yang intinya kepemimpinan dipertanggungjawabkan. Maka kita harus punya kompas spiritual tentang kepemimpinan. Jadi ada 4 pilar atau pondasi dasar. 4 pondasi dasar. Pertama Al-Malik, kedua Al-Qudus. Kudus itu hatinya bagaimana bisa suci, bisa bersih. Ketiga adalah Al-Aziz, kuat, perkasa, nggak boleh lemah. Keempat adalah Al-Hakim, bijaksana. Nah, 4 pondasi dasar kalau Bu Tami bilang 4 pilar, kalau saya bilang 4 pondasi dasar. 4 pilar kepemimpinan, kompas spiritual itu sangat penting. Agama apapun. Kalau dia memimpin dengan
kesadaran ini amanah dari Allah dengan hati yang bersih dan fisik yang kuat serta tindakan yang bijaksana, maka akan membawa manfaat, yaitu rahmatan lil alamin tadi. Bawa manfaat kepada jalan siratal mustaqim tadi. Dunia akhiratnya dapat. Produktivitas perusahaan meningkat, rohani karyawan juga meningkat. Ini kan banyak produktivitas meningkat, rohani tidak meningkat. Itu tanggung jawab pemimpin. Jadi kalau kita punya perusahaan, Bapak Ibu, kita mimpin anak buah, karyawan kita banyak, kita punya tanggung jawab rohaninya juga sebagai pemimpin. Bagaimana agar karyawan kita produktivitasnya meningkat, tapi rohaninya juga meningkat dengan indikator akhlaknya menjadi lebih baik. Begitu Bu, siapa tadi Bu Esti? Bu Esti. Ya, Berarti berarti hati kita itu setiap hari harus dibersihkan ya Pak dengan ya, zikir itu ya. iya. Dengan zikir ya Rahman ya Kudus. Sampah-sampah batin kita itu kan banyak. Nah, untuk membersihkannya ya dengan ya Rahman ya Kudus. Kenapa manusia itu sulit sekali untuk menghilangkan kebencian, kedengkian, iri? Ya karena sampah batinnya terlalu banyak. Untuk menghilangkan sampah batin itulah butuh yang namanya zikir lah. Dengan cara ya Rahman, ya Kudus, ya Rahman, ya Kudus. Sampai banyak mungkin menemukan nikmat zikir ya Rahman, ya Kudus. Dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan cahaya kesucian. Tak kala cahaya kudus itu masuk ke dalam kalbu, maka hatinya bersih. Nah kalau Rasulullah dulu itu dibelah di usia 7 tahun sama malaikat Jibril, seret, dimasukin cahaya kudus, belum selesai. Hati Rasulullah luar biasa sucinya. Kalau Nabi Isa sejak dalam kandungan, kalau Rasulullah di usia 7 tahun. Kalau kita, Susah kita banget. cara zikir karena itu. Nunggu malaikat Jibril ya kayaknya sulit gitu ya. Yang pentingan kita zikir saja. Allah tuh tidak mempersulit hambanya. Terus zikir saja. Ya Rahman, ya Kudus, ya Rahman, ya Kudus. Nanti lah pelan-pelan dikit-dikit masuk cahaya Kudus. Hati kita insya Allah bersih. Jadi nomor satu tuh hati ya Pak ya. Hati. Bapak. Kalau hatinya bersih kan pikirannya juga enteng. Tapi kalau hatinya benci, pikirannya terus membuat strategi untuk bagaimana membalas dendam. Tindakannya akhirnya anarkis. Rugi sendiri toh. Tapi kalau hati kita bersih, pikiran kita tenang, tidak ada pemikiran untuk membalas dendam. Sehingga perilaku kita tidak anarkis, tapi welas asih. Ya itu pilihan hidup memang. Kalau kita mau bersama Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim dan selalu mendapatkan rahmat, ya harus itu. Nggak ada lain. Ibadah lain kan tujuannya itu semua. Kita puasa ya untuk supaya kita penuh kasih sayang. Kita sholat juga supaya kita penuh kasih sayang. Supaya hati kita baik. Sehingga menjadi akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Tapi Kita Pak ngaji juga godaannya, tujuannya itu. Kenapa, Bu? tapi godaannya banyak banget Pak. Ya Kalau itulah hidup menjadi di dunia. Ya. Itulah hidup di membersihkan dunia. hati tuh, aduh, ada aja simpang siurnya itu, aduh. Nah, godaan itu adalah indikator apakah hati kita bersih atau tidak. Hmm, Kalau kita godaan itu banyak, hati kita bersih nggak ada masalah. Tapi kalau hati kita masih kotor, ya kita marah terus. Berarti hati kita belum bersih. Godaan itu indikator sejauh mana kebersihan hati kita. ya, ya, paham. Iya ya Pak. Iya.
Godaan itu ya indikator. Kayak sekarang Bu Anita. Gus saya tuh kalau sering ganti baju, kok kalau kotor kena dikit tuh rasanya. Ya karena itu indikator cahaya tadi masuk atau tidak cahaya nur. An-nur itu kalau masuk dia jaga kesucian juga. Oh, Jaga dari najis. Akhirnya Bu Anita punya refleksi perilakunya kotor dikit ganti baju. Waktunya sholat langsung sholat. Ya itu indikator memang. Jadi kalau orang nggak punya cahaya yang kuat, waktunya sholat, oh nanti saja. Nanti-nanti masih banyak waktu. Tapi kalau orang cahayanya sudah kuat, koneksinya, dia tepat waktu. Itu indikator. Indikator orang itu terhubung atau tidak. Kalau orang itu terhubung dengan Tuhan, waktunya ajar cuma pekerjaan ditinggal. Langsung wudhu dan sholat. Kan panggilan. Mau dipanggil Tuhan. Kan begitu. Itu indikator kedekatan hatinya dengan Tuhan. Tapi kalau orang nggak punya kedekatan, wah nanti aja. Bahkan ada yang nggak sholat. Jadi ya nggak usah marah kalau ada nggak sholat. Berarti kan kalau dia nggak sholat ya berarti hatinya nggak dekat sama Tuhan. Nasihatin saja. Kalau dari nasihatin nggak bisa ya udah didoakan. Kan gitu aja. Nggak perlu marah-marah. Kalau marah-marah malah kita terjebak nafsu setan. Itu memang indikatornya di situ, Fris. Berarti memang apa semua itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu adalah pikiran kita ya, Pak. Ya, main pikiran itu liar. Pikiran itu super liar. Karena database pikiran kita itu campur aduk. Database pikiran kita itu kan banyak sampai alam bawah sadar kita itu kan banyak. Pikiran yang benar dan yang salah itu kumpul jadi satu. Nah kalau pikiran tidak mendapatkan cahaya furqan, cahaya pembeda yang hak dan yang batil, laqad ja'akum minallahi nurun al-furqan, telah datang kepadamu cahaya pembeda, maka otaknya liar. Tapi kalau orang itu otaknya dapat cahaya furqan, otaknya nggak liar ini. Otaknya tertata, strategi pemikirannya tertata. Tapi kalau nggak dapat cahaya furqan, wah, ngawur otaknya, liar. Sholat aja otaknya udah mikir bisnis apa, mau ketemuan sama siapa. Nggak fokus. Nah, itu makanya di dalam bulan Ramadan, Al-Baqarah kalau nggak salah 183, 184 sampai 185. Itu kan jelas kan, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Furqan sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Isinya kurang lebih seperti itu. Tapi pada faktanya, tidak semua orang yang puasa di bulan Ramadan otaknya tercerahkan dengan Al-Furqan. Fakta dong. Setelah Ramadan, liar lagi otaknya. Hatinya kotor lagi. Padahal di bulan Ramadan itu diturunkan cahaya Furqan. Kenapa manusia tidak dapat cahaya Furqan? Pembeda yang hak dan yang batil. Waktu bulan Ramadan mateng. Ini hak, ini batil. Nggak mau ngomong jelek. Saya masih puasa. Oh, nggak mau nyuri. Saya masih puasa. Nggak mau nilep. Saya masih puasa. Nggak mau markup anggaran. Saya masih puasa. Nggak mau ngomong jelek karena saya masih puasa. Pokoknya jalan di bulan Ramadan. Tapi setelah bulan Ramadan, kenapa pokoknya tidak jalan? Berarti ada yang salah. Makanya orang harus paham Ramadan itu hakikatnya apa. Ramadan itu hakikatnya adalah cahaya Furqan, pembeda yang hak dan yang batil itu yang pertama. Yang kedua adalah penyucian jiwa. Yang ketiga penyucian hati, pembersihan hati. Yang keempat pembersihan perilaku. Nah kalau hakikat Ramadan dipahami,
puasanya membawa hasil. Yang jadi masalah, hakikat Ramadan tidak dipahami. Sehingga puasanya tidak membawa hasil. Di waktu puasa memang purkonnya jalan. Di luar bulan puasa purkonnya nggak jalan. Purkon itu pembeda yang hak dan yang batil. Dan jelas. Dan semua umat Islam tahu bahwa bulan Ramadan ini aku turunkan cahaya Al-Furqan, kata Allah. Tapi kenapa tidak menjadi substansi pemikiran? Koreksi diri sendiri. Di bulan Ramadan aku bisa menjaga wudhu, aku bisa menjaga sholat, aku bisa menjaga hati, aku bisa menjaga pikiran, aku bisa menjaga nafsu. Tapi kenapa di luar Ramadan aku tidak bisa? Berarti ada yang salah. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, enak. Akan ketemu rahasianya. Itu contohnya. Nah, itu tadi. Makanya dalam kepemimpinan, Malik, Kudus, Aziz, sama Hakim itu penting. 4 pilar, kalau tadi Butami bilang. Kalau saya bilang 4 pondasi. Nah, makanya saya kupas sekarang Maliknya dulu. Pendalaman Al-Malik. Kenapa Al-Malik? Karena setiap hari kita berbunyi Maliki yang Midin. Minimal 17 kali kalau kita sholat 5 waktu. Kalau kita tambah rawatib sunnah 12 kali. Udah 27 kali kita nyebut Al-Malik. Malikul Kudus apa? Maliki Yaumiddin. Tapi sudahkah kita paham makna dari Maliki Yaumiddin? Kalau nggak paham ya jernih. Semestinya kan dipahami, digali ilmu itu. Al-Fatihah itu kan luar biasa. Tidak sekedar ucapan, tapi itulah penuntun kehidupan. Kalau saya bilang Al-Fatihah itu penuntun kehidupan. Apa yang harus dilakukan? Tiap hari kita diingatkan sama Allah. Sholat baca Maliki Yaumiddin. Sholat baca Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah ayat 4. Tapi kalau kita nggak segera sadar, ya nggak membawa hasil. Orang Jawa bilang rubuh-rubuh gedang. Rubuh-rubuh gedang itu pohon pisang yang jatuh. Nggak ada maknanya. Hanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, iya. Kalau paham ilmu sholat. Paham makna-makna yang dibaca dan diaplikasikan. Tapi kalau nggak paham, ya tetapnya sholat kenceng, korupsi kenceng, sholat kenceng, jinah kenceng, kan gitu. Sholat kenceng, hati kotor. Banyak, karena tidak paham makna sholat. Untuk supaya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkarnya, kita pahami makna sholat. Sedalam-dalamnya semua bacaan dalam sholat itu. Dari itita sampai salam. Itu luar biasa. Yang jadi masalah tidak semua Pak. Nah, maka belajarlah kepada ahlinya. Cari guru. Dimanapun cari guru. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah kita gabung di AHQ. Oke, mari. Saya kira itu Bu Esti. Monggo Pak Nusin. Silakan Mas Nursin. Nggih, matur sembah nuwun. Gus salam Kang Bejo. Em, Nursin makin tercerahkan sekaligus eh, harus lebih hati-hati ternyata Gus. Dari penjelasan Gus berjalan ke sini, ada satu poin tadi yang Nursin itu luar biasa harus benar-benar hati-hati sekali, yaitu ternyata Nursin sangat-sangat masih banyak kufur nikmat Gus. Artinya begini Gus, kesadaran Nursin terhadap mensyukuri dari asma-asma Allah itu belum semuanya Nursin jalan. Ternyata setiap gerak ataupun apapun yang ditakdirkan untuk Nursin itu harusnya Nursin selalu bersyukur. Sehingga Nursin menyimpulkan Nursin banyak kufurnya Gus. Itu yang pertama. Yang kedua dari eh, manusia ternyata dari penjelasan Gus tadi Nursin menyimpulkan bahwa
setiap manusia itu adalah pemimpin. Jadi apapun levelnya, minimal memimpin diri sendiri dan keluarga. Masalah nanti yang aktif, asma yang mana yang dimiliki yang lebih dominan itu kan eh, itu udah tingkatan yang lebih tinggi, ya Gus, kalau Nursin menyimpulkan Gus. Tapi pada dasarnya adalah setiap manusia adalah sebagai pemimpin. Buktinya adalah di dalam surat Al-Fatihah kita oleh Allah disuruh ingat minimum 17 kali dalam satu hari bahwa ini loh, bahwa kamu itu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin aku akan mintain kalian nanti pertanggungjawaban di hari akhir. Nah, itu yang Nusin tangkap Gus dari sisi pemimpin. Yang ketiga adalah makin ke sini Nusin makin paham bahwa Asmaul Husna yang pada dasarnya itu adalah 99 asma yang sudah diberikan atau dibekali oleh Allah di dalam diri manusia, itu perbedaannya sebenarnya hanya di tingkat aktifnya atau dominasinya. Sebenarnya manusia 99 asma itu adalah ada dan berjalan, hanya yang dominasi aja yang membedakan dari penjelasan tadi. Sehingga kalau kesimpulan Nursin bahwa baru, maaf nih Gus, kalau Nursin baru paham. Artinya Nursin disuruh untuk zikir selama ini adalah sebetulnya untuk mengaktifkan yang tadinya belum aktif maksimal. Contoh Nursin dari 4 asma yang tentang kepemimpinan dari Malik, Kudus, Aziz, dan Hakim, Nursin belum mendapatkan Aziz dan terbukti memang di Zoom sebelumnya Nursin sudah ungkapkan bahwa ketidakperkasaan Nursin dalam memimpin gitu. Nah, dari sini Nursin punya keyakinan bahwa tadi karena Gus sudah membukakan salah satu asma yang melalui Qabiltu, maka akan membuka yang lain-lainnya dengan cara usaha manusia itu adalah menjikirkannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Gus yang Nursin bisa simpulkan dari sisi kemampuan Nursin menangkap. Matur sembah nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau menyimpulkan, monggo. Kita sharing-sharing atau kasih advice, kasih masukan juga boleh. Mas Anto, monggo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertanya sedikit nih. Ciri-ciri pemimpin yang mendapatkan cahaya Al-Malik, satu, memimpin dengan tanggung jawab dan tegas. Nah, di sini saya selama mempekerjakan orang, insya Allah sudah bertanggung jawab atas keselamatan kerja, tidak membebani terlalu berat terhadap pekerja, tapi di sini tegasnya kurang tegas. Contohnya, misalnya pekerja membuat kerugian, saya cuma bisa, ya gimana lagi, nggak apa-apa lah. Nah, itu terjadi terus-menerus. Ketika berbuat kerugian, saya cuma bisa, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini gimana nih Gus solusinya? Ya, harus diperbaiki.
Memang cara konsep ikhlas itu ada, tapi dalam konsep produktivitas harus diperbaiki. Jangan terulang kembali. Cari kelemahannya apa yang menyebabkan kerugian dan besok harus diperbaiki. Gitu Mas Anto. Memang harus tegas. Ya, harus diperbaiki. Dalam arti kita tetap ikhlas memang. Kita tidak membuat benci iri dengki enggak. Tapi kita sadar dan itu harus diperbaiki karena hidup itu harus perbaikan. Hidup itu terus bergerak dan memperbaiki. Itulah hidup. Mas Santo tahu sendiri seperti apa Gus. Gus terus Iya. bergerak dan terus memperbaiki dan update terus ilmunya. Oke. Cek, Gus. Artinya sama dengan dunia pekerjaan, dunia bisnis pun sama. Terus bergerak, terus perbaiki, terus sempurnakan produktivitas. Ya, produktivitas itu kalau penjualan semakin banyak kan profitnya semakin banyak. Bukan berarti menyerah terus tidak ada perbaikan, itu salah. Harus ada diperbaiki, harus tegas. Apa yang menjadi kerugian, perbaiki besok. Jangan besok, jangan rugi lagi gitu. Anjing, Gus. Karena Islam menganjurkan perbaikan. Ya, Oke, Ampun jelas Mas Anta. terima kasih Gus Alam. Iya, Mas. Anta Nuhun, Mas Anta. Yang lain Bapak Ibu sekalian, waktu Kang kita Bejo, tinggal 9 menit lagi. Kang Bejo, ini Ya, saya masih boleh enggak? Saya pengen nanya satu, dikit aja nih nanyanya masih boleh enggak? boleh sedikit ya. Iya, eh nyuwun pangapunten Gus, ini yang kedua kali. Ini kalau saya tadi melihat untuk Quran Surat Al-Jum'ah ayat 1, itu bahwa yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul qudus azizul hakim. Nah, di sini eh, apa ada pasangan asma Malik sama Kudus, Aziz sama Hakim. Nah, artinya bahwa di dalam Quran surat Al-Jum'ah itu urutannya itu yang pertama baik. Malik, yang kedua Kudus, yang ketiga Aziz, yang keempat itu Hakim. Nah, di sini dalam ibaratnya menegakkan yang empat pilar tadi, apakah internalisasinya itu harus bersamaan? Kalau harus bersamaan mungkin orang awam sangat sulit ya, Gus, kecuali orang yang sudah tingkatannya tinggi sekali dan mungkin sudah dekat sekali dengan Allah, mungkin download dan menginternalisasi empat cahaya itu mungkin bisa langsung. Tapi bagi orang yang awam seperti saya pribadi, mungkin di sini kalau empat langsung itu eh, masih agak repot, belum mampu mungkin. Dan untuk itu, apakah urutan ini harus stepnya itu memang harus Al-Malik dulu, setelah Al-Malik nanti baru Al-Qudus, baru Al-Hakim, Al-Aziz, baru Al-Hakim, atau boleh diacak gitu, Gus? Ngaten Gus, matur sembah nuwun. Konstruksi berpikir dari ayat itu Malik dulu. Malik dulu, nggih. Yang jelas Selanjutnya harus step, Kudus. step by step. Nggih, Kan tema kita hari ini Al-Malik. Kemarin kan nggih, pembukaan itu ada 4 pondasi dasar. Minggu nggih, yang saya kupas Al-Malik, Al-Qudus, nggih, Al-Aziz, dan Al-Hakim. nggih, Dasar ayatnya, dalil ayatnya adalah Al-Jum'ah ayat 1 itu tadi. nggih, Nah, hari ini tak kupas di Al-Malik. Saya kan nyuruhnya nggih, cuma satu. nggih, Zikir yang nggih, Gus. Rahmannya Malik dulu. Nggih, matur Setelah sembah nanti nuwun. kepemimpinan yang Rahmannya Maliknya jalan, baru masuk ke Al-Qudus. Kudus, nggih. Berarti Sesuai stepnya harus runtut sesuai dengan urutan yang di ayat 1 Al-Jum'ah, nggih, Gus. Nggih, nggih, matur sembah nuwun, yang sudah Gus. Nggih, dijelaskan kemarin. nggih. Baik. Yang lain ada satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Kalau nggak ada, saya tanya. Oke, saya akan tanya, saya acak aja ya sini. Satu kata atau satu kalimat dari Mbak Wulan. Ahagyu
for leader atau Al-Malik sebagai inspirasi pemimpin, apa menurut Anda? Satu kata boleh, dua kata, tiga kata boleh. Di bulannya ono ora? Turu. Baik, kita lanjut Bulan ke uh, ada Gus Pak Ulen ada mana? Nggak ada. masih masih ada Bu, di sini. Bu Anita, gimana Bu Anita? Satu kata atau dua kata, tiga kata? AHQ Al-Malik for leader ini seperti apa? Bu Anita, Belum dapat. Mungkin Kang Bejo kasih contoh. Satu kata Kang Bejo atau dua kata atau tiga kata? AHQ Al-Malik for for leader. leader slogan atau Ya, slogan. Satu kata, dua kata, tiga kata. Al-Malik for leader itu apa? harus? Al-Malik for leader the best misalnya. Ya, Al-Malik for leader sangat dibutuhkan umat misalnya gitu. ya. Nah, Pak Kalau saya Al-Malik tadi for leader apa? Al-Malik for leader harus. Harus. Oke, kalau eh, Bu Anita apa Bu Anita? Mau jadi leader harus paham Al-Maliknya. Ih, Oke. keren. Ibu Suti, gimana Bu Suti? Bu Suti, masih di mute, Bu. Bagaimana Al-Malik for leader? Assalamualaikum. Al-Malik Ayo. Koridor keren, luar biasa. Ah, Oke, terus Karena saya dapat oke, Mas iya. Agus, harum. Malik for leader. Satu kata, dua kata, atau tiga kata boleh. Satu kalimat juga boleh. Yes, AHQ for leader itu wajib. Al-Malik. Oh, Al-Malik AHQ itu wajib. Oke. Butami, Tolaka, Sulawesi. Al-Malik untuk AHQ for leader syarat mutlak. Oh, salat mutlak. Salat mutlak apa? Pemimpin. Syarat mutlak untuk jadi pemimpin. Oke. Ibu Sufficient Esti, condition. Ibu Esti. Apa Ibu Esti? Al-Malik for leader apa? Slogannya. Al-Malik for leader itu perlu dipahami. Harus dipahami. Bu Riswanti, tunggu apa enggak? Aku saya kecek aja, tunggu apa lagi. Bu Ah, kalau Riswanti sudah nggak Al-Malik ada. leader harus harus ya. Al-Malik for leader halus. Oke, masih ada berarti. Terus Abdul Qadir. Wonosobo, Binangun. Mana ini? Abdul Oke. Qadir. Iya, Pak Yai. Al-Malik leader karena menjadi pemimpin adalah khalifah kita harus paham. Oke, ke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini ada Mbak Wiwit. Nah, ini Mbak Wiwit dari Wonosobo juga. Apa Malik for leader slogannya? Masih di mute, Mbak. Mic-nya. Mic-nya Siap-siap Mbak Mbak Wiwit. Indah. Ya. Bangun, berjuang, berhasil dengan Al-Malik, Gus. Oke. Mbak Indah, apa Malik for leader? Al-Malik for leader harus, Gus. Harus. Mas Tio, loh, kok hilang? Assalamualaikum, Gus. Al-Malik for leader laksanakan, Gus. Nah, Wes, keren. laksanakan, lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Saya tes lagi dari Temanggung, Nabila. Ini tidur apa enggak nih Nabila ini? Al-Malik for leader apa Mbak Nabil? Satu, dua, Nabila tiga, Hairani. empat, lima. Tidur. Boten, Ah, Gus. betul, Oh, Gus. bosan apa? Al-Malik for leader itu wajib. Oh, untuk relatif. Oke, good. Sudah cukup banyak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Al-Malik for leader.
Wajib Mantap. diketahui. Mutlak. Wajib dilaksanakan Laksanakan. untuk menuju surga. Surga. Oh, ini ada Fusulas ini ya. Fusulas, piye pendapatnya sampean? Amalik for leader seperti apa? Nah, Al-Malik Founder harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Baik, Bapak Ibu, luar biasa semua malam ini. Semoga menjadi berkah, bermanfaat. Kita tularkan ilmu yang bermanfaat karena orang mati meninggalkan 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Paling tidak kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Syukur kita punya amal jariah, dan syukur-syukur kita punya anak yang soleh. Sekian dari saya. Semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Gus. Matur sembah nuwun, Gus. Salam. Persilakan Bapak Ibu Islam dulu open ya. cam-nya dan ucapkan terima kasih kepada guru kita Gus Salam. Oke, matur. Matur sembah nuwun. Gus. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini dalam acara ngobrol santai bersama Gus Salam. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai di rumah. amin. Ahad, Al-Malik for leader. Itu wajib. Berhasil. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.